Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Yunus. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi yang sudah saya rangkum untuk memenuhi UAS Biokimia. Yang pertama yaitu enzim dan inhibisi enzim. Di sini saya akan menjelaskan pengertian enzim. Enzim adalah katalis biologi yang mengatur laju reaksi biokimia dalam tubuh tanpa mengubah keseimbangan reaksi tersebut. Prinsip kerja enzim bekerja dengan cara lock and key atau seperti lubang kunci dan kunci dengan substratnya. Substrat memiliki sisi aktif yang dapat bereaksi dengan enzim. Substrat adalah reaktan dalam proses biokimia. Ketika enzim bereaksi dengan substrat, enzim akan menyesuaikan bentuknya dengan sisi aktif substrat agar dapat terikat sempurna. Setelah enzim terikat secara sempurna, terbentuklah kompleks enzim substrat yang akan menurunkan energi aktivitasi reaksi biokimia. Kompleks substrat enzim mendorong terjadinya proses biokimia dengan lebih mudah dan lebih cepat. Setelah kita mempelajari tentang cara kerja enzim, kita juga akan mengetahui bahwa enzim juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor ini bisa berpengaruh baik bahkan buruk jika tidak sesuai dengan porsinya. Namun ada salah satu faktor yang fungsinya memang benar-benar untuk menghambat kerja enzim yaitu inhibitor. Inhibitor adalah salah satu senyawa yang dapat mengubah laju reaksi suatu enzim. Inhibitor bekerja dengan cara berikatan dengan enzim sehingga membuat enzim menjadi rusak atau tidak cocok dengan substratnya. Berdasarkan kestabilannya, inhibitor dibagi menjadi inhibitor irreversibel dan reversibel. Yang kedua adalah DNA dan RNA. DNA merupakan struktur yang dibangun oleh KHA pentosa, deoksiribosa, fosfat, dan suatu basa dalam bentuk polimer dan berkombinasi membentuk heliks ganda. RNA yaitu pada DNA molekul RNA dibentuk oleh nuklida yang saling dihubungkan menjadi satu rantai. Kemudian KHA pada DNA deoksiribosa, sedangkan RNA KH-nya adalah ribosa. Kemudian basa timin diganti oleh urasil pada RNA. Sistem ekspresi gen yaitu replikasi, transkripsi, translasi. Ekspresi gen terbagi menjadi beberapa seperti transkripsional control, RNA processing control, RNA transport control, translation control, mRNA degradation control, protein activity control. Enzim yang berperan dalam replikasi DNA yaitu gerase, helikase, primase, DNA polimerase, ligase. Transkripsi merupakan tahapan pembentukan atau sintesis mRNA atau messenger RNA dan DNA template. Yang keempat yaitu mutasi gen. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mutasi gen. Mutasi gen merupakan perubahan gen atau kromosom dan suatu individu yang bersifat menurun. Individu yang mengalami mutasi disebut muatan dan menyebab terjadinya mutasi disebut mutagen. Mutasi terbagi dua yaitu mutasi gen atau mutasi titik. Yang kedua mutasi kromosom atau aberasi kromosom. Yang kelima yaitu pengantar metabolisme.
Metabolisme adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia, berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Yang keenam yaitu kelainan atau gangguan metabolisme. Gangguan metabolit adalah kelainan metode medis yang mempengaruhi produksi energi di dalam sel tubuh manusia. Umumnya kelainan genetik mengakibatkan gangguan pada metabolisme sehingga enzim yang berperan dalam proses metabolisme selalu hilang atau rusak. Itulah materi dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.